ibu-ibu jangan pernah bandingkan suaminya dengan siapapun. Dan bapak-bapak juga jangan pernah membandingkan istrinya sama siapapun. Anak kita juga nih, anak-anak kita jangan pernah membandingkan anak kita dengan anaknya fulan, anaknya fulan. Nah, engkau kok nggak kayak fulan? Nah, ini ada seorang anak datang ke bapaknya. Ayah, alhamdulillah ya. Ini rapot anak ayah. Dilihat nilai anaknya 97. Ya, 97 nilainya. Masya Allah, barakallahu fiik. Senang ayahnya. Tahu-tahu dilihat di bawah ranking 3. Siapa yang ranking 1? Fulan. Ranking 2 fulan. Loh, kenapa kau bukan ranking 1? Yang tadinya bersyukur langsung tidak bersyukur. Nggak bersyukur. Ketika kita membandingkan, kita nggak akan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar kita bisa bersyukur, Ustaz? Ana sakit, Ustaz. Ana miskin, Ustaz. Gimana ana bisa bersyukur? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang seperti itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi kebanyakan manusia ngelihatnya yang di atas. Dia punya handphone, harga ya 5 juta lah. Sholat dia, taruh di depan handphonenya. Dia sudah matikan. Allahu Akbar. Tahu-tahu yang di sebelahnya sholat, naruh handphone juga. iPhone 16. Ya Allah. Kira-kira gimana sholatnya dia cuma? Gak ada apa-apanya punya anak pikir paling bagus punya. Maka jangan melihat ke atas. Orang itu kalau jalan kemudian melihat ke atas, kira-kira apa yang terjadi sama dia? Nabrak tiang, jatuh ke selokan. Maka jangan melihat ke atas, lihat ke bawah, selamat engkau. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. 7 wasiat. Salah satunya, ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat untuk cinta sama orang miskin dan dekat sama mereka. Apa manfaatnya kita cinta sama orang miskin? Apa gunanya kita dekat sama orang miskin? Engkau akan bahagia. Tapi kalau engkau kumpul sama orang kaya, emak-emak nih, emak-emak kalau habis undangan ke rumah kawannya yang kaya raya, anak pernah datang ke rumah seseorang, sofanya 450 juta. Anak ngomong, Allahu Akbar. Mudah-mudahan istri anak nggak tahu, anak ngomong. Ya dia cerita ini harga sekian ya. Ketika kita habis datang, ini mak habis datang dari rumah orang kaya, kemudian pulang ke rumah suaminya, apa yang akan terjadi? Dia ngelihat suaminya, bang, kok kurang semangat kerjanya? Aku baru dari rumah fulana, gordennya bang, Allahu Akbar. Itu satu gorden 27 juta bang. Oh iya. Terus kata suami, karpetnya 40 juta. Ya. Terus kira-kira terakhir suaminya ngomong apa? Sudah aku ceraikan engkau. Nah, capek aja, karena dia gak bersyukur. Dia memandang suaminya, ya Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan pernah
membandingkan suaminya dengan siapapun. Dan bapak-bapak juga. Jangan pernah membandingkan istrinya sama siapapun. Anak kita juga nih, anak-anak kita. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anaknya fulan, anaknya fulan. Nah, engkau kok nggak kayak fulan, nak. Ini ada seorang anak datang ke bapaknya. Ayah, alhamdulillah ya. Ini rapot anak ayah. Dilihat nilai anaknya 97. Ya, 97 nilainya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nak senang ayahnya. Tahu-tahu dilihat di bawah ranking 3. Siapa yang ranking 1? Fulan. Ranking 2 fulan. Loh, kenapa kau bukan ranking 1? Yang tadinya bersyukur langsung tidak bersyukur. Nggak bersyukur. Ketika kita membandingkan, kita nggak akan bersyukur. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat kepada yang di atas. Anak-anak kita semuanya spesial, jam. Tapi nggak sama dengan anaknya orang. Maka sistem pendidikan di tempat kita ini, ya mungkin belum mengakomodir keistimewaan anak-anak itu. Semua belajarnya sama. Ini anak akan jadi mekanik nanti. Dia nggak perlu belajar yang lainnya. Tapi kadang-kala anak itu dipaksa harus pinter semuanya, jemaah. Maka kita lihat anak SD itu belajar semuanya. Waktu kuliah nggak semuanya belajar. Bayangin, jemaah. Kuliah sudah ya prodi ilmu hukum, ya hukum aja yang dia pelajari. SD dia harus belajar semuanya, dituntut nanti SMP. Maka tolong jangan pernah membandingkan anak kita sama anak orang. Mungkin anak kita lemah di matematika. Iya, tapi dia di ilmu sosial kuat mungkin. Ya sudah, fokus ke sana. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang. Jangan bandingkan adik sama kakaknya, kakak sama adiknya. Jangan. Kenapa? Kita nggak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan bahagia nantinya mendapatkan anak-anak itu. Taib, ahibati fillah, bicara syukur ini ada 4 rukunnya. Ada 3 rukun syukur itu. Hati, lisan, dan raga. Hati, lisan, dan raga. Bagaimana syukurnya hati? Apa yang tahu? Nah, fadhal. Mengakui bahwa nikmat itu murni dari Allah. Fadhal. Masya Allah. Antum dapat fulus ini karena jawab atau karena dari kasih Allah? Kasih Allah kan? Nah, padahal Anda bisa pilih yang di situ. Anda bisa pilih yang di sana. Mungkin mereka juga bisa jawab yang sama. Tapi kenapa kok tahu-tahu Anda milih antum? Siapa yang menggerakkan hati Anda? Allah Azza wa Jalla. Maka tadi bicara bersyukur dengan hati adalah mengakui bahwa nikmat yang aku terima ini, baik itu harta, kesehatan, keamanan, keimanan, murni itu pemberian Allah, bukan karena usahaku, bukan karena kepandaianku, bukan karena kecerdasanku, bukan karena aku kerja keras, bukan karena aku punya kenalan, nggak ada. Itu karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti Qarun. Qarun ketika disuruh berbuat baik, Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, aku bisa sukses seperti ini itu karena ilmu yang diberikan kepada aku. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis, apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Dari Allah ini. Ini dari Allah. Maka tolong hati kita bersyukur. Dengan mengakui semua nikmat itu karena Allah yang memberikan. Antum bisa sholat malam. Oh, ana memang dari dulu Ustaz, ana sholat malam Ustaz. Dari sejak muda ana tidak pernah meninggalkan sholat malam. Terus siapa yang ngasih antum bisa sholat malam?
Allah Azza wa Jalla. Allah yang membuatmu bangun, kemudian melaksanakan sholat malam. Maka ketika engkau sholat malam, engkau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap engkau mengatakan itu. Tapi kadang kalau lisan berucap, hati nggak ikut gitu. Maka ada orang-orang yang kemudian merasa sudah baik. Bahkan dia merasa memiliki jasa atas Allah Azza wa Jalla. Nah, semua kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua lisan kita. Zikir dengan apa? Syukur dengan lisan yang mengatakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Antum selesai makan Alhamdulillah. Antum mau tidur Alhamdulillah. Ada doa sebelum tidur Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Mau tidur itu jemaah, setelah seharian antum bekerja, lalu antum berada di atas kasur, mau meninggalkan dunia ini, dianjurkan mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amana, yang memberikan makan kepada kami, memberikan minum kepada kami, mencukupi kami, memberikan tempat buat kami. Berapa banyak orang yang nggak punya tempat dan tidak dicukupi. Bersyukur kepada Allah. Bangun dari tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus jemaah. Ketika antum naik kendaraan, motor, sepeda, mobil, antum membaca bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu syukur dengan lisan. Di antara bentuk syukur dengan lisan itu, Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perlu ke antum menceritakan alhamdulillah Allah kasih rizki sama anak. Tapi orang itu kalau punya rizki takut orang lain tahu. Kenapa takut orang lain tahu? Takut orang minta sama dia atau berhutang sama dia. Maka dia tetap bajunya tetap yang lama, dan nggak ada. Anak dengar antum dapat tuh arisan gitu. Oh enggak, dengar dari siapa antum? Ceritakan. Tapi jangan sampai antum bercerita yang menyebabkan orang lain hasud. Nabi Yusuf nggak boleh cerita sama bapaknya, karena tahu kakak-kakaknya itu hasud sama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. Aku melihat mentari dan rembulan itu sujud kepada aku. Apa kata abahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan cerita sama saudara-saudara. Baik, jadi syukur dengan lisan, memuji Allah dan menceritakan nikmat itu, asalkan tadi kita tahu tempatnya, kita tahu kondisinya. Karena jangan sampai kita cerita nikmat orang lain jadi hasud. Baik, yang ketiga bersyukur dengan raga jemaah. Itu bagaimana menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Nikmat sehat, kaki kita gunakan untuk berangkat ke masjid. Kadangkala di beberapa perumahan itu, Anda nggak tahu di Bukit Tinggi ini, ada orang-orang yang bisa naik sepeda 50 km, tapi masjid 500 meter bahkan 50 meter dari rumahnya, nggak pernah kakinya sampai ke masjid. Ini orang nggak bersyukur sama Allah. Dia bisa bekerja, mungkin naik motor dia bekerja dengan jarak 10 km. Masjid depan rumahnya nggak pernah nyampe. Makanya kadang-kala kita sedih ya.
dengan orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat raga yang Allah berikan kepada dia. Baik, itu yang pertama. Kalau antum punya yang pertama ini, insya Allah antum akan bahagia. Iya Ustaz. Tapi kan hidup nggak selalu menyenangkan, betul. Maka yang kedua itu bersabar ketika mendapatkan bala. Jadi kondisi orang menghadapi bala itu ada 4 tingkatan. Kondisi orang menghadapi bala itu ada 4 tingkatannya. Siapa yang menyebutin? Sikap manusia. Nah, sabar, ridha, syukur. Yang pertama marah, masya Allah, barakallahu fikum, fadal. Nah, kasihkan. Iya, tadi sikap manusia menghadapi musibah itu ada 4. Marah itu haram hukumnya. Sabar, apa arti sabar? Nah, apa? Itu ridho. Enggak, sabar. Tunggu dulu lah, jangan bikin orang nervous. Bismillah. Apa sabar? Coba diulangin, bismillah. Sabar itu, oke, sebelahnya. Istiqomah di atas ketaatan. Ayo, kasih hadiahnya. Sabar itu menahan diri. Ingat, posisi yang dosa itu marah. Ketika dapat musibah, dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau ambil anakku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Dia tampar pipinya. Dia robek bajunya. Dia ambil gelas, dia lempar. Siapa yang istrinya pernah lempar piring? Anak kasih hadiah. Nah, jadi marah dia itu atas takdir itu. Yang kedua tadi sabar. Sabar itu nahan diri. Dia ingin marah, tapi dia tahan, menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak selaras dengan syariat, baik itu ucapan atau perbuatan. Jadi nahan diri. Dia mau ngomong sesuatu, dia mau teriak-teriak, dia tahan diri. Dia cuma menangis. Itu sabar. Dia bersedih. Tingkatan di atasnya namanya ridho. Ridho itu nerima sudah. Dia mulai agak tenang sudah. Tingkatan yang lebih lagi namanya syukur. Oh, kok bisa orang kena bala bersyukur? Oke, nggak perlu sampai syukur. Sampai sabar aja engkau akan bahagia. Karena Allah sudah membuat sebuah keputusan. Allah akan memberikan bala. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Pasti Allah akan kasih bala. Modelnya macam-macam. Nggak sama satu orang sama orang lain. Boleh jadi ketakutan, takut sakit, takut bangkrut, takut sepedanya hilang, takut ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai. Kalau istri takut apa? Takut suaminya kawin lagi. Itu ujian jemaah. Takut, khawatir, cemas.
Dia lihat suaminya kok tambah baik sekarang ya. Kok berubah suami ana? Iya. Ada satu perempuan ngomong, Ustaz, ana ini heran Ustaz. Suami ana sekarang suka belikan hadiah buat ana ini itu. Ternyata dia kawin lagi Ustaz. Ketakutan itu ada. Ada nggak ibu-ibu? Takut diceraikan? Iya. Kalau bapak-bapak takut apa? Takut sama istri. Itu juga ujian itu, ya Allah. Kok nggak mati-mati istri anak ini? Jahat bapak-bapak ini. Ada seorang perempuan mengatakan kepada suaminya, Bang, engkau tahu bang? Engkau tahu, kata dia. Iya, ada apa dek, kata dia. Itu fulan, istrinya kan mati kan? Iya, subhanallah. Dia bang bangunkan masjid bang, wakaf atas nama istrinya. Kata suaminya, aku sama, udah siapkan tanah, cuma engkau tidak mati-mati. Itu kan wakaf setelah mati, kata dia. Kalau dia minta sekarang dibangunkan masjidnya, nunggu engkau mati. Subhanallah, ini ujian. Rasa takut tuh semua dikasih ujian. Ada seorang laki-laki yang anak takut saat mau nikah, anak takut rumah tangga anak berantakan. Itu ujian juga dari Allah. Kemudian kelaparan. Ya, mungkin sebagian kita jamaah nggak diuji kelaparan. Tapi ada saudara-saudara kita yang nggak tahu besok makan apa dia jamaah. Ada yang makannya cuma siang hari, pagi dan malam dia nggak makan. Ada, saudara. Kemudian yang ketiga, wanaksin minal amwal, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dia cintai mati. Terus Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar aja dikasih kabar gembira, apalagi ridho. Makanya para ulama mengatakan as-sabru fardun war-ridha fadlun. Sabar itu kewajiban. Adapun ridha keutamaan. Artinya kalau engkau bisa sampai tingkatan ridho, itu sebuah kemuliaan buat seorang hamba. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu jamaah? Allah sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang kalau terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah, dan kami itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di masyarakat umum itu ucapan untuk musibah apa? Kematian. Padahal tidak. Kucingnya mati, dia bikin status inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah tewas kucing ana ditabrak mobil. Musibah enggak? Boleh dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh. Bahkan itu syariatnya. Kehilangan sandal pulang nanti, antum siap-siap hafalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena boleh jadi antum keluar, aduh, kok kayak gini ya, kok kayak gini. Inna lillahi, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan kami milik Allah. Bukan hanya sandalku yang milik Allah, bukan hanya mobilku yang milik Allah, bukan hanya sawah dan kebunku yang milik Allah, aku milik Allah Azza wa Jalla. Allah mau ambil aku, diambil sama Allah Azza. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah. Ada seorang pengembara ya, bukan pengembara dia ya. Dia dari Prancis, dia berangkat ke Afrika sana, mengadakan penelitian di sana selama 7 tahun dia. Subhanallah, dia berangkat ke sana, dia meneliti satu kabilah muslim jemaah. Suatu hari kata dia, aku naik mobil sama orang-orang tuh berempat apa bertiga, dia naik mobil, subhanallah, bannya kempes ya. Bannya kempes, nggak bawa ban serep. Marah-marahlah dia ini
kepada orang-orang ini. Kata dia, udah takdirnya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang kafir padahal jamaah. Tapi dia katakan itu. Engkau marah-marah, nggak kemudian ban serep itu datang. Marah-marah ban serep datang, nggak apa-apa. Enggak, sudah. Energimu jangan dihabiskan untuk marah-marah. Ya sudah, bismillah, kita pelan-pelan. Karena di padang pasir, jadi walaupun bannya kempes masih sejalan pelan-pelan jamaah. Subhanallah, bensinnya habis. Marah-marah lagi dia. Kata dia, udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ditakdirkan sama Allah gitu. Ya udah, gimana? Ya jalan kaki kita. Jadi orang itu harus menentukan sikap jamaah. Tidak berhenti di satu titik, kemudian dia tidak berbuat apa-apa karena musibah. Enggak, engkau harus melanjutkan perjalanan hidup ini. Jalanlah dia. Kemudian dia ngomong, kadang-kadang itu datang badai pasir jemaah. Karena mereka orang Arab Badui yang nomaden ya, datang badai itu yang menyebabkan tenda-tenda mereka terporak-porandakan, ya, ternak mereka mati, ini itu. Setelah badai itu pergi, Syekh Qabilah itu mengatakan, coba kalian lihat yang masih bisa diselamatkan, diselamatkan. Ternak-ternak yang masih hidup dan memang harus disembelih, kalian sembelih. Lalu Syekh Qabilah itu mengatakan, kita sejatinya diciptakan untuk kehilangan segalanya. Ingat, kita diciptakan untuk kehilangan segalanya. Antum akan kehilangan semuanya. Sampai baju antum akan kehilangan. Peneliti ini mengatakan, sejak anak pulang dari sana ke Perancis, kata dia, nggak pernah lagi anak minum obat penenang, kata dia. Nggak ada ceritanya obat penenang, kata dia. Cuma sayang orang-orang itu tidak memahami tentang takdir, kata dia. Ketika seorang ridha Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan bersabar menerima takdirnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kita tahu kehidupan ini seperti roda yang berputar. Kadang-kala engkau di atas, kadang-kala engkau di bawah, kadang-kala engkau sehat, kadang-kala engkau sakit. Itu kehidupan. Nggak ada orang yang sehat terus. Nggak ada orang yang di atas terus. Presiden di atas terus? Enggak. Kita tahu presiden sudah diganti. Wali kota Bukit Tinggi di atas terus? Enggak. Akan di bawah. Orang yang beriman itu semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Orang beriman itu kalau dapat nikmat, dapat hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Dia tidak jadi sombong. Dia tidak jadi congkak. Dia tidak berbangga diri. Maka itu jadi baik buat dia. Karena ada orang dapat nikmat, sombong. Apa istilahnya? OKB. OKB. Orang kaya baru. Mau tahu gayanya orang kaya baru? Orang yang kaya lama itu biasa-biasa aja coba. Tapi yang kaya baru, Masya Allah, kemana-mana kontak mobilnya ditaruh di meja. Masya Allah. Orang kaya lama ditaruh di kantong. Atau mobilnya udah nggak pakai kontak. Nah, sahih. Tadi, ini orang dapat nikmat bersyukur, nggak sombong, nggak congkak dia. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairan lahu. Kalau orang ini dikasih, ya ditimpa musibah, sesuatu yang membahayakan dia, yang tidak menyenangkan, baik itu di dirinya, baik itu di anaknya, di keluarganya, di hartanya, di kehormatannya, sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, Nabi dan istrinya pernah mendapatkan cobaan di kehormatan. Aisyah difitnah berzina, jamaah. Bayangin, jamaah.
Aisyah itu istri Nabi, putrinya Abu Bakar, difitnah berzina. Gimana perasaan? Sabar. Aisyah menangis sampai air matanya kering. Bagaimana Nabi SAW harus bersabar, dan beliau belum turun wahyu kepada beliau. Cuma berita itu tersebar jamaah. Dan ketahuilah bahwa kebohongan dan fitnah kalau diulang-ulangi terus, boleh jadi dipercaya sama orang kalau itu benar. Padahal enggak. Tapi Aisyah bersabar. Dan itu jadi baik. Maka tadi ketika antum bersabar menghadapi musibah apapun, baik. Jadinya baik gitu. Tapi ketika antum marah nggak baik jadi. Tapi itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini yang kita memang nggak pernah lepas darinya juga, yaitu beristighfar dan bertobat ketika berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Nggak berbuat dosa? Bukan, siapa yang hari ini nggak berbuat dosa? Ada nggak yang nggak berbuat dosa? Keren mak-mak nih. Kullu bani Adam khata. Kita kasih dia buat mak-maknya yang ngomong. Nah, siapa yang mau nyerahkan ke mak-mak? Nanti minta ke panitia di sana. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat salah jamaah, semua. Ustadz, enggak lah. Ustadz berbuat dosa. Nabi Musa, subhanallah, pernah beliau memisah antara orang Egypt, Kipti sama Bani Israel yang lagi berantem. Didorong sama Nabi Musa, mati nih orang. Kebanyakan kita ketika berbuat salah mencari kambing hitam. Oh ini fulan, gara-gara fulana. Nabi Musa mengatakan hadza min amali syaitan. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Ini dari perbuatan syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Nabi Musa langsung mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku membalimin diriku sendiri, ampuni aku ya Allah. Nabi Adam alaihissalam, apakah dia kemudian menyalahkan, oh ini gara-gara iblis yang godain aku? La. Nabi Adam langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ahibati fillah, ketika seorang merasa baik, dia akan terkena penyakit namanya ujub. Ketika ujub menimpa dia, bisa gugur semua amalan dia. Maka Allah tetapkan manusia berbuat dosa. Jadi kalau mau bertanya apa hikmahnya kita berbuat dosa, ya agar antum bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan salah satu hikmahnya agar antum tidak GR, agar kita tidak, apa GR itu jemaah? Hah? Gede rasa, merasa udah baik. Oleh karena itu selesai sholat antum baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Setelah sholat tahajud, Allah mengatakan tentang orang-orang penghuni surga itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tuh orang ini tahajud, sholat malam jamaah. Boleh jadi dia sholat sama 2 jam, 3 jam. Habis sholat istighfar, minta ampun sama Allah.
Oleh karena itu seorang manusia yang tahu dan kenal sama dirinya, dia akan terus minta ampun sama Allah. Karena dia selalu berbuat dosa, jemaah. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, wahai manusia. Allah menginginkan sahabat-sahabat yang mereka generasi terbaik dengan panggilan apa? Ayuhan nas, hei manusia. Kenapa dipanggil manusia? Agar sadar engkau itu manusia, tempatnya salah dan dosa. Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Bertobatlah kalian kepada Allah, memohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inni, kata beliau, sesungguhnya aku, ini Nabi SAW, astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku tuh bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih 70 kali, jemaah. Maka tuh orang yang punya waktu luang, gunakan buat istighfar. Anak ingat di salah satu rumah sakit dulu di Madinah, kita lagi nunggu dokter ya. Biasanya nunggu itu waktu yang paling membosankan. Ada tulisan di tembok situ, jemaah. Pakai bahasa Arab. Imla waqtal intizar bil istighfar. Istilah waktu menunggu dengan istighfar. Maka perbanyak istighfar, jangan pernah mencari kambing hitam. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Kita kadang-kadang nunjuk fulan. Fulan cuma satu. Ini sisanya ke dirimu. Engkau yang harus bermuhasabah. Semoga dengan cara seperti itu, kalau antum punya 3 hal ini, insya Allah antum akan jadi orang yang berbahagia.